Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Lucu mulai dari chapter 146 sampai dengan chapter 150. Dan buat lo pada nih ceki yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lo ke sawernya gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ceki, daripada gue banyak bacot nih, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 146 dibuka dengan keadaan asrama akademi yang sekarang jadi tempat pengungsian atau tempat evakuasi buat orang-orang yang ada di kota Rosgard. Semenjak Mio dan Shiki pergi, Jin dan murid Makoto yang lainnya tuh menggantikan Mio dan Shiki. Tapi itu masih belum cukup buat ngilangin stres orang-orang yang pada evakuasi di akademi. Dan andai kata aja Mio sama Shiki nggak mengumpulkan aksesoris yang berfungsi sebagai kunci transformasi varian atau humanoid, kemungkinan besar tuh varian atau humanoid bakal muncul lagi di asrama. Dan di lain tempat, Aqua sama Eris yang lagi ngejaga akademi merasakan kalau kepala sekolah tuh lagi mendekat ke asrama siswa. Dan mereka ngeduga kalau kepala sekolah tuh mencoba buat memanfaatkan Jin dan murid Makoto yang lainnya. Karena ya, Jin sama murid Makoto tuh udah menunjukkan eksistensi mereka yang beda sama murid-murid akademi yang lain. Tapi Eris punya ide buat make sebuah sihir biar kepala sekolah tuh nggak bisa masuk ke asrama siswa. Yang awalnya ditolak sama Aqua, tapi akhirnya ya Aqua setuju juga sama idenya Eris. Yang mana Aqua bakal mentransfer energi sihirnya ke Eris. Setelah itu Aqua langsung marah-marah sama Eris karena ya pas dia mentransfer energi sihirnya ke Eris, tiba-tiba tuh Aqua nari-nari sendiri yang padahal Aqua tuh nggak gerakin badannya. Ya kalau di Indo kayak gini sih lu udah fix banget kesurupan cuk kalau lu nari-nari sendiri kayak gini. Pas Aqua udah selesai nari-nari, Aqua yang masih kesel sama Eris langsung nonjok perutnya Eris. Dan setelah itu, Aqua yang ngelanjutin baca mantra dinding es yang tadi lagi dibacain sama Eris. Dan dalam seketika, asrama siswa akademi itu langsung ketutup sama dinding es atau lebih tepatnya ke isolasi. Setelah Eris kembali sadar, dia langsung ngoceh masalah penamaan Aqua. Karena dinding es yang mereka buat tuh dikasih nama Kokyotos. Tapi Aqua bodo amat sama omongannya Eris. Habis itu Eris nanya, gimana cara kita buat keluar? Dan aku jawab, nggak tahu. Dan setelah itu scene berganti ke Asora di mana Makoto dan para pengikutnya lagi melakukan pertemuan. Mondo yang dengar kabar apa yang dilakuin sama Aqua dan Eris langsung sujud memohon ampun karena kelakuan dua idiot dari rasnya itu. Tapi Makoto bilang dia nggak masalah karena menurut Makoto lebih baik para siswa diisolasi aja. Demi keamanan mereka dan varian atau humanoid juga nggak bakal bisa menembus dinding es yang dibuat sama Aqua dan Eris. Shiki dan Tomoe yang dengar pendapat Makoto setuju sama pendapatnya Makoto. Tapi Mondo tetap bilang kalau dia menyesal atas perbuatan Aqua dan Eris. Dan dia berjanji kalau dia bakal menghukum Aqua sama Eris. Setelah itu Tomoe bilang kalau masalah ini biar Makoto sama para servannya aja yang ngurus. Dan dia langsung menyuruh Mondo buat kembali ke tempatnya Lime yang langsung dipatuhi sama Mondo. Setelah Mondo pergi, Makoto sama yang lainnya tuh pada berdiskusi tentang dinding es yang dibuat Aqua sama Eris. Dan Makoto sama para servannya tuh setuju kalau mereka nggak bakal ngancurin dinding es yang dibuat sama Aqua dan Eris. Alasannya ya karena pendapat Makoto tadi. Setelah itu Tomoe ngasih laporan kalau besok perusahaan akan bergerak buat membebaskan beberapa wilayah yang tersisa. Tapi ya kalau bantuan dari kerajaan lain udah datang, Tomoe bilang dia bakal nyerahin masalah pembebasan wilayah ke mereka. Terus Tomoe juga bilang mungkin panggilan dari guild pedagang adalah yang paling mendesak karena ya Zara pasti ngamanin teleportasi Kuzunoha buat keadaan darurat. Dan Tomoe bilang kalau Zara tuh udah tahu level dia dan Mio. Jadi ya Zara nggak bakal berani buat bikin ulah lagi lah sama mereka. Dan Mio langsung bilang kalau Zara neken Makoto lagi mending penggalai kepalanya. Dan Makoto yang dengar omongannya Mio cuma diem doang sambil masang ekspresi ketakutan. Setelah itu Shiki bilang kalau pihak akademi harus sampai ke kesimpulan kalau ini semua adalah ulah iblis. Terus Shiki bilang lagi kalau dia bakal sedikit memodifikasi aksesoris yang udah dikumpulin buat bukti kalau iblis itu dalang dari kejadian penyerangan kota Rosgard. Karena ya cara berpikir manusia yang pada lemot pasti ya mereka nggak bakal bisa menyimpulkan hal itu menurut pandangannya Shiki. Dan juga biar mereka sadar kalau kota Rosgard itu juga berperang sama ras iblis. Abis itu Mio bilang
paling nggak dalam waktu 2 hari orang-orang di kota Rosgard tuh bisa sadar kalau penyerangan di kota Rosgard itu ulah iblis. Dan Makoto bisa ngelihat kalau Mio sama Shiki tuh ngobrol sambil pada tersenyum jahat. Dan Makoto yang awalnya ragu gitu ya, karena takut aja Kuzunoha tuh bakal dibawa-bawa lagi. Tapi Tomoe bilang itu nggak masalah karena itu cuma rumor. Dan warga kota juga nggak bakal percaya karena ya mereka tuh atau perusahaan Kuzunoha udah dianggap sebagai pahlawan sama warga kota Rosgard. Chapter 147 dibuka dengan kehebohan di akademi karena ada dinding es yang menutupi asrama. Dan Makoto yang udah masuk ke dinding es yang dibuat sama Aqua dan Eris langsung nanya ke mereka apa maksud mereka membuat dinding es ini. Dan kedua cewek yang ditanya Makoto itu cuma diem doang. Dan Makoto yang ngeliat gelagatnya Aqua yang aneh langsung tahu kalau ya Aqua itu diseret sama Eris buat ngelakuin hal itu. Dan setelah itu Makoto langsung nanya ke Aqua dan Eris apakah ada hal yang harus dilaporkan. Dan Aqua menjawab belum ada. Sedangkan Eris dia jawab kalau pergerakan varian atau humanoid itu jadi lebih teratur. Dan orang-orang yang mungkin jadi biang keladi itu pada menggunakan semacam alat yang bahkan ketika tidak sempurna dapat mengontrol varian atau humanoid. Abis itu Eris nunjuk deretan rumah orang kaya sambil bilang dinding es yang dia dan Aqua buat dipakai untuk melindungi murid Makoto biar nggak dimanfaatkan kepala sekolah dan para bangsawan. Dan Makoto yang dengar itu langsung berterima kasih atas laporan dan tindakannya Eris buat melindungi siswanya. Setelah itu Makoto nawarin Aqua sama Eris buat keluar dari dinding es. Tapi mereka menolak, alasannya sih ya karena khawatir aja sama murid Makoto. Tapi yang sebenarnya tuh Makoto tahu kalau mereka tuh cuma takut ketemu sama Mondo. Karena udah bikin kekacauan yang pasti Mondo tuh bakal menghukum mereka. Dan setelah Aqua sama Eris menolak tawaran Makoto, Makoto langsung keluar dari dinding es. Dan gak jauh dari dinding es, Makoto tuh ketemu sama Seiritz. Mereka ngobrol-ngobrol singkat tentang keadaan kota dan transmisi pikiran yang terputus. Di sisi Seiritz, dia dapat kabar dari Ruth kalau akan diadakan pertemuan buat ngebahas beberapa hal tentang perusahaan Kuzunoha. Setelah itu, Seiritz minta tolong ke Makoto buat memperbaiki transmisi pikiran. Permintaan ini juga berasal dari Limia, Gritonia, dan Laurel. Dan kalau Makoto bisa melakukannya, Makoto bakal dapat hadiah dengan jumlah yang besar dan 3 kerajaan lain juga berjanji nggak bakal memusuhi Kuzunoha. Dan Makoto jawab dia nggak janji, tapi ya dia bakal berusaha. Alasan Makoto bilang kayak gitu karena ya dia harus diskusi dulu lah sama Tomoe. Apa transmisi pikiran yang dipakai sama orang-orang di kota Rosgard tuh harus diperbaiki atau enggak. Dan setelah itu scene berganti ke Tomoe dan Ruth yang lagi ngebahas dinding es yang ada di asrama. Ruth beranggapan kalau dinding es itu adalah sihir pengalang tingkat tinggi. Dan setidaknya Ruth bilang kalau dia butuh 3 hari buat menganalisa sihir dinding es itu. Ruth juga bilang kalau dia pengen ngancurin dinding es itu bisa aja. Cuma ya dia harus berubah ke bentuk naganya. Tapi hal itu pasti bakal bikin kepanikan dan kehebohan baru selain varian dan humanoid. Dan Ruth juga nggak pengen nyusahin Makoto. Tapi yang lebih penting lagi, Ruth tuh nggak pengen kesan Makoto ke dia semakin buruk. Setelah itu Tomoe bilang pas bantuan kerajaan lain datang, Tomoe, Mio, Shiki, dan Ruth bisa melakukan pembersihan. Tapi Tomoe nggak pengen Makoto tahu pembersihan itu karena itu bisa jadi suatu masalah buat Makoto. Tomoe juga bilang kalau yang melakukan sesuatu bukanlah ras iblis itu akan jadi lebih gampang buat diurus. Dan habis itu Ruth nanya ke Tomoe bukannya Makoto udah nyuruh Rona buat menarik pasukannya. Dan Tomoe jawab mungkin Rona tuh salah ngertiin omongannya Makoto. Dan sekalipun Rona paham juga ya dia nggak bakal mematuhi omongannya Makoto. Dan Ruth yang dengar omongannya si Tomoe tuh langsung paham sama apa yang dimaksud sama Tomoe. Dan habis itu Tomoe bilang kalau ada orang yang bekerja sama dengan ras iblis. Cuma Tomoe pikir tuh terlalu cepat buat Makoto nunjukin dirinya. Jadi ya nanti malam Mio yang bakal ngelawan orang itu. Mereka juga udah tahu siapa orang itu, tapi Tomoe mutusin buat menyelesaikan masalah ini tanpa diketahui Makoto. Dan di tengah-tengah obrolan Tomoe sama Ruth, Makoto menghubungi Tomoe lewat transmisi pikiran. Selama obrolan Tomoe dan Makoto, Ruth terus ngeliatin ekspresi Tomoe yang berubah. Dan setelah Tomoe sama Makoto selesai berbincang, Ruth langsung nanya apa yang diomongin Makoto. Tomoe jawab Makoto udah sadar kalau varian atau humanoid yang menyerang kota Rosgard itu dikendalikan sama seseorang. Dan kemungkinan Eris yang melaporkan hal itu ke Makoto. Dan Tomoe juga bilang kalau Makoto tuh nanya apa nggak apa-apa memperbaiki transmisi pikiran. Yang dijawab sama Tomoe, ya nggak apa-apa. Dan Ruth langsung shock dengar omongannya Tomoe yang bikin Tomoe nanya kenapa Ruth bisa shock gitu. Dan Ruth langsung jawab kalau Tomoe bakal tahu setelah transmisi pikiran diperbaiki. Setelah itu Tomoe menunjuk langit yang bikin Ruth ngelihat langit yang ditunjuk sama Tomoe.
Dan Ruth bisa ngeliat sebuah bola cahaya berwarna kuning yang mirip kayak bulan tuh terlempar ke atas. Bola itu berhenti sebentar di tengah-tengah langit kota Rosgard dan duar. Bola itu meledak berubah jadi jaringan cahaya dengan jumlah yang gak masuk akal, yang jatuh ke seluruh kota. Jadi ya mirip kayak kembang api gitulah. Tomoe yang ngeliat itu langsung bilang, cuma pakai satu tembakan ya, Wakasama. Dan Ruth langsung nanya ke Tomoe, apa itu ngancurin semua gangguan transmisi pikiran yang disiapin ras iblis? Tomoe jawab, iya. Setelah itu, scene berganti ke Aqua dan Eris yang lagi ngegibahin Makoto yang bisa keluar masuk dinding es dengan gampang yang mereka buat, dengan cara memanggil tikus tanah buat bikin pintu masuk dari lubang galian. Aqua sama Eris gak nyangka gitu kalau dinding es yang harusnya jadi sihir isolasi yang kuat banget bisa ditembus sama Makoto dengan gampang banget. Dan setelah itu Aqua langsung bilang kalau dia nggak bakal ngebantu Eris lagi untuk ngebuat sihir dinding es, dan anggap aja sihir dinding es itu udah matilah. Chapter 148 dibuka dengan Cyrix yang keringat dingin abis ngeliat tembakan panah Makoto yang ngancurin gangguan transmisi pikiran yang disiapin sama ras iblis. Cyrix 90% yakin kalau bencana ini disebabkan sama ras iblis, dan Cyrix nggak nyangka gitu. Cuma karena janji lisan doang, Makoto bisa dengan gampangnya mengurus gangguan transmisi pikiran. Yang padahal dia, Lily, sama Raja Limi aja nggak tahu gitu apa yang menyebabkan transmisi pikiran jadi terganggu. Cyrix berharap dia bisa ngebawa Makoto ke Lorel, dan kalau memungkinkan dia pengen tuh mengikat Makoto dengan cara Makoto menganggap Lorel sebagai kampung halaman keduanya. Bagi Cyrix, perusahaan Kuzunoha dan Makoto itu nggak normal karena ya mereka punya kekuatan tempur yang bisa memusnahkan varian atau humanoid dengan gampang, memiliki pengetahuan yang bisa menghancurkan rencana iblis, dan pedang teleportasi yang dimiliki sama Tomoe. Dan dari semua itu, Cyrix yakin kalau kekuatan tempur Kuzunoha itu setara atau mungkin lebih dari sebuah kerajaan. Dan karena hal itu, Cyrix mutusin buat jangan menekan Makoto. Karena ya menekan Makoto sama aja menyebabkan sebuah masalah. Dan setelah itu Cyrix dipanggil sama bawahannya buat berkumpul di tempat evakuasi karena ada keadaan darurat. Pas sampai di sana, Cyrix bisa ngelihat Raja Limia dan Lily yang pada tegang banget dan langsung nanya ke Cyrix di mana keberadaan Makoto. Cyrix bilang beberapa saat yang lalu dia ketemu sama Makoto dan meminta Makoto buat memperbaiki gangguan transmisi pikiran. Habis itu Cyrix nanya ke Raja Limia dan Lily apa yang sebenarnya terjadi. Raja Limia dan Lily mengatakan kalau ibu kota mereka diserang sama pasukan yang dipimpin Jenderal Iblis. Cyrix yang dengar itu langsung panik karena ya pendeta Chia juga ikut bersama parti pahlawan, yang berarti pendeta Chia juga berada dalam bahaya. Ditambah pendeta di era berikutnya juga belum lahir, jadi sebisa mungkin tuh Chia jangan sampai mati. Raja Limia dan Lily langsung jelasin lagi kalau mereka bermaksud meminta Makoto buat menteleportasi mereka berdua ke ibu kota. Dan Lily juga bilang kalau dia bakal seneng banget kalau pedang teleportasi Tomoe itu hancur. Karena bagi Lily dan Raja Limia, pedang teleportasi Tomoe adalah ancaman yang sangat besar. Habis itu Lily bilang lagi kalau dia merasa lega karena ya Makoto itu bukan mata-mata dari ras iblis. Dan Raja Limia juga lega karena ya Makoto bukan orang yang bekerja sama dengan iblis. Karena ya nggak mungkin Makoto memperbaiki transmisi pikiran kalau dia berada di pihak iblis. Setelah itu Raja Limia, Lily, dan Cyrix mutusin buat menunggu Makoto di pintu masuk tempat evakuasi. Gak lama setelah itu, Makoto sampai di akademi bersama dengan para servannya dan juga Ruth. Raja Limia, Lily, dan Cyrix langsung ngomong pakai nada yang gelisah kalau mereka tuh pengen minta tolong ke Makoto. Setelah itu mereka langsung jalan bersama dan Makoto yang dengar omongan Raja Limia, Lily, dan Cyrix langsung masang ekspresi kesel. Raja Limia yang ngeliat itu ngira kalau ya reaksi Makoto tuh karena dia membenci ras iblis. Yang padahal aslinya tuh Makoto kesel karena ya dia nggak bisa ketemu sama dua orang Jepang lain yang dipanggil juga ke Isekai. Dan juga kebenaran tentang serangan Rona yang ternyata jadinya kayak gini. Chapter 149 dibuka dengan Makoto dan Shiki yang jalan di sekitaran pintu masuk akademi. Dan mereka lagi ngomongin soal serangan yang dilakuin ras iblis. Makoto bilang ke Shiki, kenapa Rona dan Jenderal Raja Iblis yang lain tuh nyerang ibu kota kerajaan. Padahal mereka tuh sangat membanggakan benteng Stella Fort sebagai tembok yang gak bisa ditembus. Dan kalau mereka pergi, Stella Fort pasti gak punya pertahanan. Dengar omongannya Makoto, Shiki langsung jelasin kalau ya di perang ini tuh gak mungkin ras iblis bakal bertahan selamanya. Selama ini ras iblis tuh bertahan cuma pengen ngasih kesan ke musuh mereka kalau ya mereka itu cuma bakal bertahan doang di benteng. Dan hal itu bakal jadi sangat efektif buat melakukan serangan dadakan. Contohnya kayak sekarang.
Apalagi tujuan ras iblis itu kan mengalahkan manusia. Jadi ya bisa dibilang ini strategi yang sangat jenius lah. Shiki juga bilang ketika ras iblis berhenti menyerang manusia, mereka tuh pakai waktu yang mereka punya buat menstabilkan wilayah mereka, membuat persiapan militer dan meneliti beberapa teknik. Bahkan ras iblis juga udah mengembangkan alat buat menolak kekuatan Dewi. Habis itu Shiki jelasin lagi, dari segi keterampilan transmisi, penyamaran dan teleportasi, ras iblis tuh jauh di atas manusia. Sedangkan manusia menilai ras iblis tuh memiliki sihir yang rendah, atau mereka tuh berpikir dapat melewati semua gangguan dari ras iblis cuma modal restu dari Dewi. Dan Shiki bilang dia yakin banget manusia bakal musnah kalau mereka cuma ngandelin hal itu doang. Shiki juga berpendapat kerajaan di garis depan kayak Limia dan Gritonia itu harusnya meniru beberapa teknik iblis yang mereka pakai di medan perang. Tapi nyatanya tuh mereka belum bisa meniru teknik iblis. Dan setelah itu Shiki bilang, umpan yang sesungguhnya dari Rona bukanlah penyerangan kota Rosgard, tapi penyerangan kekaisaran. Dan tujuan asli ras iblis adalah membunuh pahlawan. Dan Makoto langsung shock banget dengar omongannya Shiki. Abis itu Shiki bilang lagi, kalau dia dengar kabar salah satu pahlawan tuh cuma boneka kerajaan dan satunya lagi memiliki sifat fanatisme atau fanatik sama pola pikirnya sendiri. Dan bagi ras iblis, pahlawan fanatisme itu jauh lebih berbahaya daripada cuma cuma boneka kerajaan. Dan Makoto yang dengar omongannya Shiki langsung ingat kalau Tomoe pernah bilang kalau pahlawan yang berasal dari Gritonia punya kekuatan pesona yang bisa ngikat seseorang dengan pesonanya. Dengan catatan, orang yang kena pesonanya harus punya kekuatan di bawah si pahlawan. Setelah itu Makoto langsung nanya tentang petualang Shige yang pergi ke Limia. Dan harusnya hal itu bikin situasi di Limia jauh lebih baik dari di Gritonia. Dan Shiki jawab kalau omongannya Makoto itu benar. Tapi petualang tuh memiliki kelemahan yang dimana mereka tuh nggak bisa mempertahankan kota, markas, dan khususnya tempat-tempat berskala luas. Habis itu Makoto nanya lagi, apa kerajaan Limia bakal jatuh? Dan Shiki jawab, tujuan mereka cuma ngebunuh pahlawan. Jadi pasukan iblis tuh nggak bakal sampai ngancurin kerajaan Limia. Tapi Shiki juga bilang kalau dia nggak yakin 100% karena ya pikiran Raja Iblis dan Rona itu sulit ditebak. Setelah itu Shiki langsung ngasih tahu ke Makoto kalau utara tuh sedang mengalami musim dingin. Jadi ya nggak peduli menyerang atau bertahan, sekarang adalah waktu yang tepat buat melakukan peperangan. Chapter 150 dibuka dengan Makoto bersama Tomoe, Shiki, dan Ruth yang lagi ketemu sama Raja Limia, Lily, Cyrus, dan Joshua. Tomoe meminta maaf ke para petinggi kerajaan lain karena ya pedangnya udah mencapai batas buat menteleportasi sesuatu. Tapi Raja Limia sama Lily tuh langsung bilang kalau mereka harus diteleportasi gimana pun caranya sambil ngancem Makoto. Sedangkan Cyrus dia nyoba tuh buat nenangin Raja Limia sama Lily. Dan Makoto sama para servannya serta Ruth mereka cuma ketawa di transmisi pikiran karena ya ngelihat reaksi para petinggi kerajaan yang bisa-bisanya dikadalin. Setelah itu Makoto bilang ke Tomoe, apa Tomoe bisa membantu? Dan Tomoe jawab, itu bukan hal mustahil. Tapi katana yang udah menopang perusahaan Kuzunoha bakal hancur. Makoto bilang itu nggak masalah selama dia bisa membantu mereka yang melawan ras iblis. Dan Tomoe akhirnya setuju buat menteleportasi mereka dengan ekspresi yang seolah-olah Tomoe itu kena mental. Dan setelah itu Tomoe langsung menteleportasi Raja Limia dan Lily dengan dua kabut yang berbeda. Dan setelah kedua orang itu melewati kabut, katana Tomoe langsung hancur. Dan Tomoe langsung acting seolah-olah dia tuh kena mental karena ya katananya yang hancur. Sedangkan Makoto dia bisa ngelihat Cyrus dan Joshua yang merasa lega setelah katana Tomoe hancur. Ya Makoto nggak ngeduga kalau rencana awalnya Tomoe kan cuma buat merahasiakan skill teleportasi Tomoe. Tapi itu malah jadi suatu hal yang sangat-sangat menarik untuk dilihat, yaitu reaksi para petinggi kerajaan yang bisa-bisanya dikadalin sama mereka semua. Ditambah Makoto juga dapat bonus dia nggak dipandang berbahaya sama kerajaan lain. Yang jelas Makoto yakin semua itu pasti udah diperhitungkan sama Tomoe dan Ruth, yang mana rencana ini kan berasal dari mereka. Setelah itu Tomoe bilang lewat transmisi pikiran kalau para human atau lebih tepatnya Lily, Raja Limia, dan orang-orang tinggi dari kerajaan lain tuh pada naif semua. Sampai-sampai mereka tuh bisa dimainin kayak biola sama berbagai pihak, termasuk pihak dari iblis dan juga pihak perusahaan Kuzunoha. Jangan lupa Ruth juga yang ikut serta dalam permainan ini. Dan Tomoe bilang kayak gitu sambil ketawa jahat. Dan untung aja Makoto tuh bisa nyembunyiin ekspresinya pas dengar omongan Tomoe. Abis itu Tomoe bilang kalau dia pengen sendiri dulu yang diizinkan sama Makoto. Setelah itu Tomoe pergi dengan bilang ke Makoto lewat transmisi pikiran kalau dia bakal ke Asora buat sementara waktu.
Dan setelah selesai acara main sinetronnya, Makoto sama Shiki langsung pamit pergi ke Seiritz dan Yoshua. Selama dalam perjalanan, Makoto dan Shiki ngobrolin masalah tentang penyerangan ras iblis di kerajaan lain. Makoto nanya, harusnya kerajaan Gritonia nggak ada masalah kan? Karena tujuan ras iblis itu ngebunuh pahlawan dari Limia. Dan Shiki jawab, dia nggak tahu pasti. Karena ini bisa jadi penyerangan dua arah. Apalagi pikiran Raja Iblis dan Rona yang nggak bisa ditebak. Dan kemungkinan besar Sofia itu ada di salah satu pasukan Raja Iblis yang menyerang Gritonia. Tapi Shiki bilang dia nggak tahu alasannya kenapa ras iblis menarik beberapa pasukan mereka yang ada di Gritonia. Kecuali buat memperkuat serangan mereka di Limia, yang menurut Shiki itu baru terdengar masuk akal. Abis itu Shiki bilang lagi, di mana Rona muncul, maka kerajaan itu yang bakal jadi umpan. Kalau Rona ada di Gritonia, maka Gritonia yang bakal jadi umpan. Dan kalau Rona ada di Limia, maka Limia yang bakal jadi umpan. Dan setelah itu, scene berganti ke Ruth yang lagi ada di Menara Akademi sambil ngeliatin Makoto dan Shiki. Ruth bilang kalau dia nggak nyangka Makoto bisa gagalin rencana ras iblis buat ngebunuh para pahlawan yang udah terkesan sangat sempurna. Ruth juga bilang cuma dalam satu tindakan Makoto bisa ngilangin pikiran orang-orang yang berpikir Makoto tuh ada di pihak iblis. Ditambah, Makoto juga nunjukin sebagian kecil kekuatan tempur perusahaan Kuzunoha, yang mana mereka tuh jadi dianggap sebagai ancaman karena kekuatan mereka yang setara dengan sebuah kerajaan. Dan Ruth juga bilang kalau dia pengen ngeliat apa lagi yang bakal dilakuin Makoto kali ini. Setelah itu Ruth langsung shock karena ya dia nggak nyangka sisi kewanitaannya tuh bakal keluar. Dan hal itu bisa dilihat dari matanya Ruth yang tadi memandang Makoto dengan lembut dan penuh cinta. Habis itu Ruth bilang kalau Makoto ngeliat ini pasti itu bakal bikin Makoto bingung sendiri. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk rangkuman kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting, lo lupa ada, lo bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.